Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Yunifianto. Saya kuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Prodi yang saya ambil adalah D4 Teknik Mesin, Produksi dan Perawatan. Oke, saya di sini akan menjelaskan atau mentutorial dalam menjalankan Microsoft Excel. Sedikit penjelasan dari saya. Microsoft Excel adalah program aplikasi yang digunakan untuk menghitung, menganalisa, dan digunakan untuk mempresentasikan data. Untuk di teknik mesin, Microsoft Excel sangat penting karena bersinggungan dengan metode-metode tabel dan grafik yang diperlukan dalam penyusunan data hasil dari penelitian. Oke, selanjutnya tutorial pertama yaitu membuka aplikasi Excel. Untuk yang langkah pertama, klik tombol start pada taskbar di laptop Anda, lalu klik. Yang kedua, pilih aplikasi Microsoft Excel, dan kebetulan Excel yang ada di laptop saya Microsoft Excel tahun 2016. Oke, langsung klik. Kita tunggu, sudah masuk. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan tampilan yang ada pada Microsoft Excel tahun 2016. Untuk yang pertama berada di atas sendiri. Untuk yang paling atas biasa disebut dengan title, yaitu berisi tombol close untuk keluar, tombol restore down untuk mengecilkan, dan minimize untuk keluar tanpa meninggalkan aplikasi. Untuk di bawahnya yaitu biasa disebut dengan menu, yaitu contoh menu file, yang kedua menu home, menu insert, menu pack layout, menu formulas, menu data, menu review, menu views, dan menu help, dan seterusnya. Untuk di bawahnya biasa disebut toolbar. Toolbar adalah isi dari menu. Untuk toolbar dari home yaitu sebagai berikut. Untuk menu toolbar dari menu insert sebagai berikut, dan seterusnya. Untuk di bawah toolbar yaitu ruang kosong atau biasa disebut rumus. Ruang kosong ini digunakan untuk menulis rumus yang akhirnya dapat dimasukkan dalam tabel yang ada di bawah ini. Oke, di bawah rumus untuk huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya, ini biasa disebut dengan kolom atau garis yang mendatar, kotak yang mendatar. Dan di bawah kolom terdapat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk angka ini biasa disebut dengan row atau baris. Dan yang terakhir yaitu tab lembar kerja atau sheet atau kertas. Dan sebagai contoh ada pada sebagai berikut. Untuk kotak yang berwarna hijau atau yang lainnya biasa disebut dengan sel. Dan untuk
sel yang saya tandai yaitu terdapat pada sel C8. Untuk C yaitu kolom 8 dan baris 8. Kolom C baris 8. Oke. Untuk tutorial yang kedua yaitu membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru bisa menggunakan cara mengklik tombol yang ada pada titel yaitu bernama new, atau bisa langsung mengklik pada keyboard laptop Anda yaitu Ctrl dan N. Otomatis akan membuat kertas baru atau dokumen baru. Sebagai contoh, ini bertulis book 2. Oke, langsung saya coba new, klik new, dan akhirnya berganti book 3. Untuk tutorial 2 sampai di sini saja. Untuk selanjutnya, untuk tutorial ketiga yaitu menyimpan dokumen. Sebelum ke langkahnya, saya akan mengisi tabel berikut. Oke, segini saja. Untuk menyimpan dokumen dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol yang ada pada titel atau atas sendiri, yaitu tombol save yang terdapat pada pojok kiri atas. Untuk yang kedua, pilih lokasi penyimpanan, cost allocation. Oke, kita pilih. Dan untuk yang ketiga, kita menamai file tersebut. Oke, saya menamai dengan nama contoh. Untuk yang keempat, jika sudah dinamai, lalu klik tombol save yang di bawah sini. Oke, kita klik. Oh, ternyata ada nama yang sama. Oke, kita oke. Lalu untuk tutorial yang keempat yaitu keluar dari program Microsoft Excel. Untuk tutorial ini sangat gampang, yaitu klik tombol di titel yaitu bernama close atau keluar, dan otomatis akan keluar dari Microsoft Excel. Oke, langsung kita coba. Yang sebelumnya adalah book 3, sekarang menjadi book 2, dan otomatis book 3 sudah keluar. Oke. Untuk selanjutnya langkah tutorial kelima, membuka dokumen yang sudah ada. Untuk langkah-langkahnya dapat klik pada titel yaitu bernama open. Untuk langkah yang pertama, kita klik. Untuk yang kedua, pilih lokasi data. Pilih lokasi data yang ada, yang tersimpan, yang ingin dibuka. Oke, kita coba di PC. Untuk yang ketiga, pilih nama file. Nih, kita coba.
Itu yang keempat, open. Kita klik. Oke, kita sudah masuk ke Microsoft Excel yang kita dokumen yang sudah ada dari tadi. Oke, sampai sini. Untuk yang keenam, tutorial keenam, yaitu memeriksa dan memperbaiki data. Untuk langkah memperbaiki data pada Microsoft Excel terdapat di Find and Select. Itu langkahnya, klik Find and Select. Oh ya, untuk yang pertama klik Home, terdapat pada Home. Yang kedua Find and Select. Untuk yang ketiga yaitu Replace. Nah, dan untuk Find Word, ini kata yang akan kita ingin ganti. Oke, kita isi dengan 50. Dan untuk replace with, kita isi dengan apa yang akan kita inginkan. Oke, kita isi dengan 60. Lalu jika sudah, lalu tekan replace. Dan otomatis data yang tadi 50 akan berganti dengan angka yang sudah kita ganti. Oke. Dan untuk selanjutnya, tutorial selanjutnya yaitu menyisipkan gambar pada Microsoft Excel, yaitu tutorial ke-7. Untuk tutorial ke-7 atau menyisipkan gambar dapat dilakukan dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik tab Insert, dan kedua tab Picture, lalu pilih Device. Jika sudah, lalu pilih gambar yang akan disisipkan. Oke, kita pilih gambar logo Polynema. Oke, kita pilih dan sudah. Oke, untuk gambar bisa dipindahkan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, langkah ke-8 atau tutorial ke-8 yaitu fungsi aritmatika. Untuk penjelasan sedikit, fungsi aritmatika merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah-perintah untuk mengolah data-data yang berupa angka numerik. Untuk contoh fungsi aritmatika yaitu kita tulis yaitu sum. Yang kedua old. Untuk yang ketiga yaitu mod. Untuk yang keempat yaitu round. Untuk sum sendiri digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan nilai numerik, dan untuk old digunakan untuk hasil perkalian, dan untuk mod digunakan hasil pembagian, dan untuk round untuk membulatkan angka desimal sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk contohnya, kita membuat dokumen baru untuk tutorialnya. Oke, kita buat dokumen baru. Untuk ini kita hapus dulu. Kita save. Kita buat dokumen baru. Oke, book 4 sudah. Lalu contoh pertama, saya akan meletakkan pada sel D pertama atau kolom D
baris ke 1 sel D1 yaitu untuk pertama yaitu penjumlahan. Contoh pakai berikut. Sebagai untuk rumusnya bisa ditulis di sini, bisa di sini. Oke. Saya akan coba tulis di sini. Untuk rumusnya sama dengan sum dalam kurung angka yang akan dijumlahkan berapa. Untuk saya sebagai contoh yaitu 10 titik koma tuh angka yang kedua 20 tuh yang angka ketiga 20 habis angka titik koma untuk angka yang ketiga tuh 30 lalu tutup kurung. Jika sudah langsung kita enter dan hasilnya akan bertambah. Untuk 10 ditambah 20 ditambah 30 dan hasilnya 60 otomatis langsung bertambah. Untuk contoh yang kedua, saya akan meletakkan pada sel C7 kolom C dan pada baris ke-7 itu sama dengan dalam kurung angka yang diinginkan itu saya mencoba 12 titik koma angka untuk angka kita isi di C2 dulu. C2 yaitu 12 dan C6 50. Oke, untuk menjumlahkannya saya akan menjumlahkan di C7 sel C7 yaitu rumus dimasukkan, tulis sini sama dengan sum dalam kurung untuk pengisiannya bisa dengan kolom dan baris atau langsung angka juga bisa. Oke, untuk ini kita coba C2 titik koma C6 tutup kurung langsung kita enter dan hasilnya akan otomatis bertambah. Untuk memasukkan rumus bisa memasukkan angka dan juga bisa langsung memasukkan kolom dan baris. Untuk contoh selanjutnya yaitu perkalian. Untuk memasukkan rumus sama dengan untuk saya akan mengisi di D2. Saya akan mengisi di D2. Rumus kita hapus dulu. D2 di sini kita langsung kita masukkan rumus sama dengan old dalam kurung angka titik koma angka tutup kurung lalu kita enter dan hasilnya 12 yaitu perkalian dari 4 dikali 3. Lalu untuk contoh yang kedua saya akan meletakkan pada sel A5 kolom A baris ke-5. Untuk A3 saya akan mengisi bilangan puluhan 20. Untuk sel A4 saya akan mengisi puluhan juga, dan kita akan menentukan hasil di sel A5. Kita klik lalu kita masukkan rumus sama dengan
ult dalam kurung kita memasukkan kolom dan barisnya A3 titik koma A4 tutup kurung, lalu kita enter, otomatis langsung bertambah. Oke, untuk yang contoh yang kelima yaitu mod, menampilkan hasil pembagian. Oke, saya akan meletakkan di sel D3. Untuk rumusnya bisa kita tulis sama dengan mod, kita tulis rumus mod dalam kurung 18 titik koma angka tutup kurung, lalu kita sama dengan, dan hasilnya adalah 2. Dan untuk yang contoh ke-6 yaitu membulatkan angka desimal, yaitu rumus round. Kita akan mengisi di sel D4, yaitu rumus sebagai berikut, sama dengan round dalam kurung angka terus titik lalu angka titik koma angka lalu tutup kurung, lalu kita enter. Untuk ini kita salah memasukkan rumus. Oke, kita coba lagi, sama dengan round dalam kurung 16 dalam kurung 16 koma 4 titik koma 1 dalam kurung. Kita salah memasukkan tanda titik koma. Oke, lalu kita enter, dan hasilnya mau menjadi bilangan desimal yang bulat. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan round, rumus round lagi, mencoba rumus round lagi, itu pada A3, yaitu 3, kita isi dengan bilangan desimal 13,333. Lalu kita masukkan rumus di A6. Kita coba memasukkan di B3, yaitu 12,899. Oke, lalu kita isi di B6, masukkan rumus sama dengan round buka kurung, kita isi dengan kolom dan baris, yaitu B3 titik koma 1 sama dengan, tutup kurung dulu, langsung sama dengan, dan hasilnya menjadi bulat. Oke, untuk selanjutnya kita akan
tutorial ke-9, yaitu fungsi statistik. Untuk fungsi statistik digunakan untuk mengolah data yang berupa angka numerik, di mana jenis operasinya ya atau perintah berupa perintah statistik. Oke. Untuk contoh fungsi statistik yaitu fungsinya min, kegunaan menampilkan nilai numerik terkecil. Untuk kedua, max, menampilkan nilai numerik terbesar. Untuk ketiga, average, kegunaan menampilkan nilai rata-rata. Untuk keempat, count, menghitung jumlah sel yang terisi data. Sebagai contoh yaitu kita isi pada itu kita membuat dokumen baru. Contoh yaitu di sel D1 kolom D baris ke-1, yaitu kita menuliskan langsung di selnya, yaitu sama dengan, untuk rumusnya sama dengan min dalam kurung, untuk angka kita masukkan seperti yang tadi 10, titik koma 20, titik koma 30. Lalu tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya ialah 10, yaitu hasil minimal atau hasil terkecil dari ketiga angka tersebut. Untuk contoh kedua yaitu di sel ke-6, kita coba. Untuk itu kita isi sel ke-1 20, 12. Untuk sel kedua C2. Untuk C ketiga kita isi 35. Untuk C keempat kita isi 50, dan C ke-5 kita isi 23. Lalu kita akan memasukkan rumus max atau menampilkan nilai numerik yang terbesar, yaitu dengan rumus sama dengan max buka kurung, kita langsung tulis kolom dan barisnya yaitu C1, lalu titik 2 sampai ke C yang ke-5, C5, lalu tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya ketemu nilai yang terbesar dari ke-5 sel C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk yang contoh ketiga, average, menampilkan nilai rata-rata. Saya akan memasukkan di D2. Untuk rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung 20, titik koma 30, titik koma 60, bukan 60, 10, tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya ketemu nilai rata-rata yaitu 20 dari angka 20, 30, dan 10. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tutorial fungsi teks. Saya akan membuat dokumen baru. Untuk penjelasannya, fungsi teks merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data yang berupa teks atau string. Oke, kita lanjut. Untuk fungsinya yaitu pertama, left, menampilkan karakter dari posisi kiri.
Untuk formula atau rumus sama dengan left dalam kurung nilai string titik koma jumlah huruf tutup kurung. Untuk yang fungsi kedua, right, kegunaan menampilkan karakter dari posisi kanan. Untuk rumusnya sama dengan right dalam kurung nilai string titik koma jumlah huruf tutup kurung. Untuk yang ketiga, mid atau dalam bahasa Indonesia tengah. Kegunaan menampilkan karakter dari posisi tengah. Untuk rumusnya sama dengan mid buka kurung nilai string titik koma start numerik titik koma jumlah huruf tutup kurung. Untuk yang keempat yaitu len menampilkan jumlah huruf dari nilai string. Untuk rumusnya sama dengan len dalam kurung nilai string. Untuk yang kelima yaitu concatenate, kegunaan menggabungkan nilai string dari beberapa string. Untuk rumusnya yaitu sama dengan concatenate dalam kurung nilai string. Oke, untuk tutorialnya sebagai berikut. Kita ke buku 5 saja. Contohnya yaitu untuk yang left atau menampilkan karakter dari posisi kiri. Itu sebagai berikut rumusnya. Sama dengan left dalam kurung petik 2 tas huruf terus petik 2 koma lalu titik koma lalu angka atau jumlah huruf yaitu 2 tutup kurung, lalu kita enter dan ketemu hasil yaitu JE atau dua huruf dari kiri, C dan E dari kata jeruk. Itu yang kedua yaitu right, yaitu rumus sama dengan right buka kurung petik 2 lalu kalimat atau kata lalu petik 2 titik koma lalu jumlah huruf 2 lalu tutup kurung dan lalu di enter, yaitu ketemu L, 2 huruf yang berada di posisi kanan dari kata apel. Untuk yang ketiga yaitu mid, rumus sebagai berikut sama dengan mid buka kurung petik 2 terus kata petik 2 titik koma lalu start numerik yaitu 4 titik 2 1 lalu ditutup kurung yaitu sama dengan tidak bisa, kita ubah katanya, kita pakai jeruk lalu kita ganti jumlah hurufnya lalu kita enter.
Untuk ini kita tidak bisa, kita coba lagi, kita hapus dulu, kita ketik sama dengan, lalu kita mid, buka kurung, petik 2, kita pakai jeruk lagi, petik 2, titik koma, start numerik 3, lalu kita titik 2, titik koma, lalu 1, jumlah huruf, lalu kita tutup kurung dan ketemu huruf R, yaitu menampilkan karakter tengah dari sebuah kata, yaitu dari kata jeruk. Untuk yang keempat, fungsi len, yaitu sebagai rumus sama dengan len titik buka kurung, petik 2, huruf, lalu titik 2, tutup kurung, yaitu bertemu 5, yaitu jumlah huruf dari nilai string, yaitu jeruk, J E R U K. Dan untuk yang terakhir, kita menggunakan rumus concatenate, yaitu rumusnya sebagai berikut, sama dengan concatenate buka kurung, petik 2, huruf, lalu petik 2 lagi, titik koma, petik 2, lalu huruf kedua atau teks kedua itu mangga, lalu kita petik 2, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter dan ketemu huruf, yaitu jeruk mangga, gabungan dari teks jeruk dan mangga. Untuk penjelasan dari saya itu saja. Jika ada salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.